Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan, kemampuan, sukacita dan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Saat ini biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami, mengurapi kami, sehingga kami memiliki hati yang luar biasa, hati yang berasal daripada Engkau Tuhan. Dengan hati yang berasal daripada Engkau, kami dapat berkarya maksimal di dalam kehidupan ini. Kehidupan kami diberkati, kehidupan orang lain juga diberkati lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba, urapi kami semua. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Jumpa lagi dalam program Jesus Live. Saya Pendeta Feby Estuto Hatimewa akan membawa kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan harapan saya, bahkan harapan kita semua, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita dapat diubah, kita dapat senantiasa dipakai untuk bejana kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada hari ini saya akan membawakan tema kebenaran firman Tuhan, yaitu memiliki hati Bapa. Kita tahu bahwa hati adalah pusat kehidupan. Dengan hati yang benar, maka kehidupan kita juga akan menghasilkan hal-hal yang benar. Memiliki hati yang baik, maka hati kita juga akan menghasilkan hal-hal yang baik. Puji akan nama Tuhan. Sebagaimana tema tadi saya sudah katakan bahwa memiliki hati Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tujuan utama Allah membawa kita, saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu supaya kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Kita senantiasa dapat menjadikan semua orang, bahkan diri kita, sebagai pengubah dunia. Dengan kata lain, kita menjadi terang dan garam dunia. Agar kita dapat menjadi pengubah dunia, maka kita harus memiliki hati Bapa. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 48, firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Hati Bapa adalah hati yang dipenuhi dengan kasih yang sempurna. Atau dengan kata lain, kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balasan. Kasih yang dapat mengasihi semua orang tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana cara kita bisa mengenal hati Bapa? Mari sama-sama kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 ayat yang ke-10.
Kita akan membacakan ayat kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayatnya yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Ayatnya yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Ayatnya yang ke-10. Percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Kembali lagi kita lihat pada ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan sekali lagi. Di situ firman Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya ketika kita mau mengenal hati Bapa, hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengikut Yesus. Yesus akan selalu membawa kita kepada Bapa. Kebenaran firman Tuhan tadi sudah katakan, "Akulah jalan." Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali ada prinsip yang salah di dalam kehidupan orang percaya. Kadang-kadang ada prinsip yang benar bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang jalan. Tapi ada juga orang-orang percaya yang berprinsip bahwa ada banyak jalan. Ya. Tapi saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan berkata, jika kita mau memiliki hati Bapa, kita harus ikut Yesus, dan satu-satunya jalan untuk menuju kehidupan yang baik, untuk melihat Allah adalah Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Yesus. Firman Tuhan juga berkata, "Akulah kebenaran." Satu-satunya kebenaran hanyalah mengikut Yesus. Ketika kita berkata kita mengikut Yesus, artinya semua keinginan Yesus, semua kemauan Yesus, pasti selaku orang percaya kita akan mengikutinya. Jangan pernah hidup dengan kebenaran diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, kadangkala sebagai orang percaya kita berkata bahwa kita sudah hidup di dalam kebenaran. Kita mengikut Yesus dan kita mengikut kebenaran. Tapi sering kali yang kita pakai bukan kebenaran ilahi. Bukan kebenaran yang sesungguhnya yang berasal daripada Yesus. Kadangkala kita memakai kebenaran diri kita sendiri. Memang kelihatan baik, tapi sesuatu yang baik belum tentu benar.
Tetapi yang benar pasti baik. Artinya apa yang berasal daripada Allah itu pasti baik dan benar. Tapi apa yang berasal dari keinginan hati kita belum tentu benar. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini jika kita mau memiliki hati Bapa, hati yang mengasihi tanpa syarat, kita harus benar-benar mengikuti kebenarannya yang berasal daripada Kristus. Yang paling celakanya lagi, kadangkala selaku orang Kristen, kadang-kadang kita berpikir bahwa kebenaran itu seperti baju. Saya seringkali mendengar hal yang demikian. Ya, baju bisa digonta-ganti. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekali lagi firman Tuhan menegaskan kepada kita, hanya Yesus jalan kebenaran. Tidak ada kebenaran yang lebih baik lagi selain kebenaran di dalam Yesus. Untuk itu saya percaya setiap orang yang mau belajar, yang mau senantiasa mengerti, yang mau senantiasa mendalam kebenaran ilahi, saya yakin dan percaya hatinya pasti sangat mudah untuk diubahkan. Dan hatinya pasti seperti hati Bapa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hal berikutnya, Yesus adalah hidup. Berhenti untuk senantiasa mengikut Yesus artinya kita pasti mengalami kematian. Tetapi ketika kita terus mengikuti Yesus, maka akan ada kehidupan di dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kasih Yesus itu sangat luar biasa. Dan ketika Bapak Ibu dan saya mau belajar untuk datang kepada Tuhan, mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, pasti hati kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana cara kita mengenal hati Bapa? Hal yang kedua adalah belajar mengenal dan mengalami Bapa melalui Yesus. Pada ayat yang ke-7 tadi berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi jika saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mau memiliki hati Bapa, kita harus belajar mengenal dan mengalami Bapa melalui Yesus Kristus. Dan Yesus, sekalipun Dia Allah, Dia banyak sekali memberikan contoh-contoh yang luar biasa tentang kasih-Nya yang luar biasa. Sampai Dia rela mati di kayu salib oleh karena kasih-Nya yang sempurna. Apa yang dimiliki Yesus, itu juga yang harus dimiliki oleh kita. Ketika kita belajar mengenal Tuhan, saya percaya bahwa
ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Tahu dan mengenal itu sangat berbeda. Ketika kita bilang mengenal Allah atau mengenal Bapa melalui Yesus, ada satu tindakan yang luar biasa. Ada satu keinginan yang luar biasa yang kita lakukan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Orang yang tidak mengenal Allah dengan sesungguhnya akan sulit memiliki hati yang mengasihi tanpa syarat. Itu sudah pasti. Tapi orang yang mau belajar mengenal Allah atau kasih Allah dengan sungguh-sungguh, dia pasti dapat mengasihi orang lain tanpa syarat. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mengenal Yesus atau mengenal Bapa melalui Yesus itu berbeda dengan hanya sekedar tahu. Saya punya sebuah kesaksian ketika saya hidup sebagai orang percaya yang hanya sekedar tahu, bukan mengenal ya, sekedar tahu, cuma action, hidup seperti kuburan, ya, wajahnya manis tapi hatinya penuh dengan tulang belulang. Kenapa saya bilang hati penuh dengan tulang belulang? Karena di dalamnya hati saya penuh kebencian, penuh kemarahan, dan saya punya kepahitan ya dengan figur Bapak di bumi atau di dunia ini, Bapak secara jasmani, katakanlah Bapak saya ya. Saya karena punya kepahitan terhadap figur Bapak, ya, saya bertumbuh sebagai orang percaya hanya sekedar tahu tentang Yesus. Makanya hasil yang hanya ditimbulkan oleh sekedar tahu, hasilnya sangat luar binasa. Saya tidak bisa mengasihi diri saya secara baik. Saya tidak bisa mengasihi orang lain secara baik. Ya, sebaliknya ada satu dendam yang luar biasa di hati saya. Dan saya punya satu tekad bahwa saya akan masuk ke Fakultas Hukum dan saya akan mewujudkan mimpi saya untuk membalas dendam kepada orang-orang yang patut untuk disakiti. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ternyata apa yang saya rindukan untuk masuk Fakultas Hukum bukan karena mau mendapatkan pengetahuan, sekali lagi, bukan karena mau mendapatkan pengetahuan, tetapi hanya ingin membalas dendam karena tidak ada kasih Bapa di dalam hati saya. Ya. Dan ternyata Tuhan izinkan saya masuk untuk mengikuti studi di dalam Fakultas Hukum. Namun di tengah perjalanan saya punya dosen yang sangat luar biasa, dekan yang sangat luar biasa, hatinya penuh dengan kasih Bapa. Saya punya kakak-kakak tingkat ya, kalau di tempat kami ya ada 9 fakultas ya. Dan di 9 fakultas itu ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang hatinya benar-benar sudah dijamah dengan kasih Bapa. Mereka begitu mengenal kasih Bapa, dan dengan kasih Bapa mereka juga menuntun saya pada saat itu. Walaupun mungkin agak lama, tapi karena ada kasih Bapa dalam hidup mereka, ya mereka begitu setia untuk mendoakan saya. Dan pada semester 3 ya,
dengan kekuatan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, dan tentunya saya tadi katakan bahwa ada banyak orang percaya yang punya hati Bapa, ya seperti tadi saya katakan dekan, ya kakak-kakak tingkat, dosen-dosen yang ada di Fakultas Hukum pada saat itu, mereka punya hati yang luar biasa, dan dengan hati yang luar biasa, hati Bapa, mereka sabar untuk menuntun saya. Dan puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, singkat cerita, saya bisa menerima Tuhan Yesus dan menerima, ya, mau belajar mengenal kasih Bapa itu dengan sungguh-sungguh. Dan saat itu saya juga atas tuntunan kuasa Roh Kudus lewat orang-orang yang punya hati Bapa, saya juga dapat mengalami, ya, kasih Yesus, mengalami hati Bapa lewat, ya, orang-orang yang sudah dibaharui hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya dapat melihat, ya, perbedaan antara ketika kita sudah mengenal kasih Bapa, sudah mengalami kasih Bapa, dengan yang belum mengenal kasih Bapa itu sangat berbeda. Saya punya satu kelemahan juga, ya, dalam kehidupan saya. Ketika marah, saya tidak dapat membedakan mana barang yang berharga dan yang tidak berharga. Semuanya bagi saya tidak berharga karena amarah yang ada dalam diri saya. Tapi puji Tuhan, ketika saya diperkenalkan dengan kasih Bapa dan saya mengenal kasih Bapa dan mengalami kasih Bapa, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya banyak sekali diubahkan. Hari ini saya banyak bersaksi, ya, supaya kita bisa dapat melihat, ya, bagaimana orang yang mengenal hati Bapa dan mengalami hati Bapa itu berbeda hidupnya. Nah, kembali lagi, saya punya kelemahan-kelemahan yang sudah saya katakan tadi, salah satunya punya amarah yang luar biasa. Dan pada tahun 96 kami dijangkau oleh Tuhan lewat saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang tadi sudah saya katakan, ya, dekan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kami punya satu komitmen bahwa kami mau hidup di dalam kekudusan pada saat itu dan kami tidak mau pacaran. Dan saya waktu itu diangkat menjadi ketua persekutuan pada saat itu. Kemudian saya ajarkan hal ini kepada semua orang, saya paparkan supaya kita tidak terganggu. Bukan berarti saya melarang pacaran, ya, tapi pada saat itu kami punya komitmen tersendiri bahwa kami tidak akan pacaran pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya punya kehidupan juga tidak bagus, ya, bahwa saya kalau pacaran itu bisa beberapa orang dalam sekaligus, ya. Dan pada saat saya mengenal hati Bapa, saya putuskan semua itu dan saya mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, singkat cerita, ada satu kesaksian yang sangat memberkati dan Bapak Ibu boleh lihat bagaimana perbedaan kita ketika kita di dalam Tuhan mengenal hati Bapa dan mengalami hati Bapa itu sangat berbeda, ya. Dan kita punya kekuatan sendiri untuk menolak hal-hal yang membuat hati kita jauh daripada Tuhan. Nah, pada saat itu ketika kami buat komitmen, ternyata ada banyak sekali anak-anak Tuhan pada saat itu, walaupun mungkin dia sudah semester akhir, mereka punya komitmen yang luar biasa, mereka mengikuti hal demikian. Jadi hal-hal yang menghalangi mereka, pacaran-pacaran yang tidak benar, mereka hentikan seluruhnya. Dan ada satu kisah unik, ya, ada salah satu pemuda, ya, pemudi memutuskan juga hal yang sama dengan seorang ex pembunuh, ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pemuda ini begitu marah, ya, kepada saya, ya, dan mengirimkan pesan bahwa hati-hati, ya, dia bisa membunuh saya, ya, dengan hal yang demikian. Dan itu tidak mengurangi, ya, semangat saya dalam mendidik anak-anak atau saudara-saudara seiman yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ternyata Tuhan izinkan
Ya, kami berjumpa di dalam satu restoran. Ya, di situ ada banyak sekali orang, ya. Dan ketika kami berjumpa, ini sang pemuda ini berkata bahwa kamu ya pemimpin yang sesat, ya. Dan mulai dari situ dia mengeluarkan kata-kata kotor, dia mengeluarkan kata hinaan, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di depan orang, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika menghadapi hal yang demikian, ada dua suara yang berperan dalam hidup saya. Yang pertama, suara yang bukan berasal daripada Allah. Ya, dia berkata, kamu apa gunanya, ya, kamu kuliah di Fakultas Hukum, lawan dia. Nah, Bapak Ibu, waktu itu saya lagi pegang air minum. Air minum saya itu bergetar, ya, air di dalam gelas sampai goyang pada saat itu, ya. Dan iblis bilang lempar dia pakai gelas itu, ya. Ya, saya pegang erat-erat, ya, dan ada satu suara, dia berkata, ampunilah dia. Tapi suara satu lagi bilang, bagaimana mungkin kamu mengampuni dia? Hinaan yang begitu rupa. Kamu tidak ada harga diri sebagai seorang wanita yang dihina di depan orang banyak. Tapi satu suara lagi hadir. Dia berkata, ampunilah dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, waktu perkataan itu turun dalam hati saya, ya, tiba-tiba ada satu damai sejahtera yang luar biasa mengalir dalam hidup saya. Saya katakan, Tuhan, saya ampuni dia. Dan saya berdiri, saya bilang, saya minta maaf kepada kamu, ya, jika saya bersalah. Dan saya bilang, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, apa yang terjadi? Dia terdiam, ya. Dan ketika saya pulang, ya, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya berterima kasih kepada Engkau. Kalau saya tidak mengenal Engkau, kalau saya tidak mengalami Engkau, maka binasalah hidup saya hari ini. Saya tidak bisa mengampuni, yang ada hanya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Bapak Ibu saudari-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bisa mengampuni orang lain kalau hati Bapak itu ada dalam hati kita. Untuk itu, supaya hati Bapak itu ada dalam hati saya dan Bapak Ibu, maka marilah kita belajar mengenal Allah dengan benar. Marilah kita mengalami, ya, Bapak melalui Yesus, ya. Sekali lagi, alami sendiri. Jangan berdasarkan hanya apa yang dialami orang lain. Kadang-kala kita bisa mengagumi Allah itu hanya lewat kesaksian orang lain. Hanya lewat khotbah orang lain. Kita bisa mengagumi Allah lewat apa yang diceritakan orang lain. Mari saat hari ini, jangan. Biarlah kita mengalami sendiri, sebab ketika kita mengalami kasih Bapa, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, luar biasa. Hal sesakit apapun yang coba untuk membuat kita menderita, dan coba membuat kita tidak bisa hidup merdeka di dalam Tuhan, pasti atas kekuatan Tuhan bisa kita atasi. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mungkin kesaksian saya agak panjang, ya, tapi saya rindu membagikan ini. Bagaimana Tuhan mengubahkan hati saya begitu mudah kalau kita respon, kalau kita benar-benar taat dengan apa yang Tuhan inginkan. Tidak ada yang sulit di mata Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang sulit di mata Tuhan. Jangan Bapak Ibu dan saya katakan bahwa ya itu karakter hidup saya, itu tabiat saya. Tidak. Di dalam Tuhan, karakter kita pasti bisa diubah. Di dalam Tuhan, tabiat kita pasti diubah. Yang penting kita mau belajar mengenal dan mengalami kehidupan di dalam Yesus.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, jadi kuncinya ya supaya kita mengenal hati Bapa, ya kita harus membangun hubungan yang intim dengan Allah. Dan salah satunya lagi kunci untuk mengenal hati Bapa yaitu mengampuni. Sekali lagi, kunci untuk mengenal hati Bapa adalah kita harus mengampuni sikap dan perbuatan terutama dari Bapa jasmani kita. Sama yang seperti saya alami tadi. Ketika saya mau belajar mengampuni, ya, saya dapat mengalami hati Bapa. Selagi saya tidak mengampuni, sekalipun usia kekristenan saya sudah lama, saya tidak akan pernah mengenal hati Bapa dengan baik. Saya tidak akan pernah mengenal apa yang namanya alami kasih Bapa itu dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hari ini jika Bapa jasmani kita sedang melakukan hal-hal yang melukai hati kita, mari belajar untuk lepaskan pengampunan. Ataupun kalau bukan Bapa jasmani kita, pemimpin-pemimpin kita, entah itu pemimpin jasmani, pemimpin rohani, lepaskan pengampunan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali di dalam kehidupan ini ada ciri-ciri Bapa yang seringkali ya melukai hati kita tanpa sadar. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bisa lihat ya bagaimana kehidupan kita saat ini. Dan bagi bapak-bapak juga, hari ini saya juga akan berbagi supaya kalaupun ada hal ini dalam kehidupan kita, mari kita bertobat supaya anak-anak kita bisa mengalami kasih Allah. Kita tidak menjadi penghalang, tetapi sebaliknya kita menjadi berkat bagi anak-anak kita. Kita bisa membawa anak-anak kita untuk mengenal Allah dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita temui dalam kehidupan Bapak atau Bapak jasmani, ya mungkin di dalam kehidupan rumah tangga ada yang namanya Bapak yang tidak hadir di rumah, ya Bapak yang selalu jalan-jalan ke sana ke sini, sibuk sana sini, ya dan jarang hadir di rumah. Ya. Ada juga Bapak yang tidak memuji. Bapak yang tidak suka memuji ini juga dapat melukai hati anak-anak. Ya. Bapak yang kaku. Jadi bapak-bapak jangan sampai pelit memuji anak-anak. Karena pujian itu juga akan memberikan semangat bagi anak-anak kita. Pujian dari seorang bapak itu juga akan senantiasa membuat anaknya merasa berharga. Baik di mata manusia maupun di mata Tuhan. Untuk itu bapak-bapak yang tidak suka memuji, jangan bilang itu karakter saya. Itu karakter yang perlu bertobat. Mari belajar untuk memuji anak-anak kita. Belajar memuji pasanganmu. Supaya kehidupan kerajaan sorga itu ada dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Kalau kasih Bapak itu ada dalam kehidupan seorang anak ya, atau anggota keluarga, maka kita sudah mendatangkan kerajaan Allah dalam rumah tangga kita. Ya. Jadi bapak-bapak yang tidak suka memuji, hati-hati. Jangan menganggap enteng. Karena hal kelihatan sepele, tapi itu dapat membentuk karakter anak. Bapak yang tidak memberi waktu, ya bagi dia waktu itu adalah uang. Ya kadangkala bapak-bapak juga berpikir bahwa yang penting saya mencari uang, yang penting saya mencari nafkah. Ya mencari nafkah itu baik, rajin itu baik, tapi selaku bapak kita harus memberi waktu yang terbaik buat anak-anak kita. Kehadiran bapak
ya akan memberi dampak yang luar biasa bagi seorang anak. Seorang anak akan bahagia, ya batinnya akan terpenuhi karena dia melihat figur Bapa yang luar biasa punya waktu untuk anak-anaknya. Jadi uang bukan segala-galanya, tapi waktu bapak-bapak itu baik bagi anak-anak. Tidak ada alasan bahwa kita tidak punya waktu. Tidak ada alasan kesulitan hidup membuat kita tidak memberi waktu yang terbaik buat anak-anak kita atau keluarga kita. Ya, jangan sok sibuk. Manusia pasti punya waktu. Pengkhotbah berkata, segala sesuatu ada waktunya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, harus seorang bapak punya waktu, seorang pemimpin punya waktu untuk anak-anaknya atau anggotanya. Ada juga bapak yang suka menceraikan ibu dan itu dapat menimbulkan kepahitan dalam kehidupan anak-anak. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin hal ini tidak bisa dihindari dan sudah terjadi. Lepaskanlah pengampunan. Tapi bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin kehidupannya yang tidak harmonis, mari saat ini bertobat. Minta kekuatan daripada Tuhan. Minta kasih Bapa untuk menguasai hati kita. Supaya kemarahan, bahkan hal-hal yang ingin membuat kita untuk menceraikan pasangan kita itu dapat dipatahkan oleh kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, bagi yang sudah bercerai, mungkin bapak yang menceraikan ibunya, ya, jadi anak-anak punya kepahitan. Mari saya mau katakan buat kita semua anak-anak, berhenti memiliki kepahitan kepada Bapak. Lepaskan pengampunan bagi dia dan engkau akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa dalam hatimu, dalam hidupmu. Urusan Bapakmu adalah urusan Bapa di surga. Doakanlah dia. Rugi kalau kita tetap tinggal di dalam kepahitan, karena hal itu tidak bisa diubah lagi. Ya, mungkin bapakmu sudah menikah lagi dengan orang lain dan sebagainya. Mungkin kita tidak bisa ubahkan keadaan seperti demikian. Tapi yang kita bisa ubahkan adalah bagaimana kita menata hati kita ke depan kepada Tuhan. Bagaimana kita memiliki hati Bapa yang luar biasa, ya, dengan cara melepaskan pengampunan, dan Tuhan akan berkarya lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ya, ada juga yang namanya Bapa yang otoriter. Semua keputusan ada di tangannya, tidak bisa diganggu gugat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih Tuhan, mari saat ini mungkin figur Bapak ini yang melukai hati kita dan sebagainya. Mari sekali lagi lepaskan pengampunan. Dan bagi bapak-bapak, mari jangan miliki sikap otoriter dalam kehidupan kita. Mari belajar diskusi bersama. Ketika menyelesaikan satu persoalan, sama-sama kita diskusi. Tidak ada yang hebat dalam kehidupan ini selain Yesus. Sepintar-pintarnya kehidupan manusia, kita butuh Tuhan, kita butuh sesama, kita butuh keluarga, kita butuh anak-anak, kita butuh orang tua. Untuk itu otoriter tidak akan menyelesaikan masalah, tapi otoriter akan menciptakan kepahitan di dalam kehidupan anak-anak kita, dan dalam kehidupan rumah tangga kita. Engkau tidak perlu memakai otoriter untuk diketakuti atau dihormati oleh anggota keluargamu. Ketika engkau takut Tuhan, semua anggota keluargamu akan menghormati engkau. Ketika engkau memiliki hati Bapa, semua anggota keluargamu akan hormat kepada engkau. Dan mereka akan bangga memiliki ayah atau bapa seperti engkau. Ada juga bapa yang kejam,
Ya, Bapak yang kejam ini juga bisa melukai kehidupan anak-anak atau anggota keluarga. Dan ini juga bisa membuat anak-anak sulit untuk mengenal hati Bapak. Ya, Bapak yang lemah, ada juga Bapak yang pelimplang atau Bapak yang lemah. Ya, Bapak yang mengasihi dengan syarat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan kasihi, ciri-ciri bapak-bapak seperti ini, inilah yang dapat membuat ya anak-anak hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, jika dia tidak melepaskan pengampunan bagi figur-figur ayah, figur-figur bapak yang sudah saya bagikan tadi. Jadi mari saya menghimbau kepada kita semua anak-anak yang mungkin memiliki ciri-ciri bapak atau menghadapi bapak-bapak yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan tahan pengampunan bagi mereka, lepaskan pengampunan bagi mereka sebab tidak ada yang sulit. Seperti yang saya alami ketika saya melepaskan pengampunan, ada damai sejahtera yang luar biasa, ada sukacita yang luar biasa, karakter kemarahan yang begitu luar biasa bisa diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang mengampuni, manis, dan sebagainya. Bukan berarti saya memuji diri, tapi itu memang kenyataan. Dan saya percaya jika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mau juga melepaskan pengampunan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pasti juga akan diubahkan Tuhan. Dan lihat saja betapa banyaknya berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita memiliki hati Bapa yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi kesalahan Bapak jasmani yang tidak diampuni dapat menjadi penghalang untuk mengalami kasih Bapa surgawi di dalam kehidupan kita. Saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tidak mau mengalami hal yang demikian. Kita mau menikmati janji-janji Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Kita mau hidup sebagai orang-orang yang senantiasa hidup dalam kasih, dan kita mau juga membagikan kasih itu kepada banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kami melepaskan pengampunan bagi ayah kami, ya ayah kami bisa melihat Yesus dalam kehidupan kami. Ayah kami bisa lihat Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Dan dia juga datang selain kepada Tuhan Yesus, dia juga datang kepada anak-anaknya meminta ampun dengan anak-anaknya. Dan bukan hanya sampai di situ, tapi dia mengalami pertobatan yang sangat luar biasa karena dia melihat ada kasih Bapa yang dialami oleh anak-anaknya, istrinya, dan dia juga dapat mengalami kasih itu dan berbagi juga dengan orang lain. Sampai akhir dia menutup mata, dia menjadi Bapa yang bisa mengasihi anak-anak. Hal demikian juga pasti bisa dimiliki oleh kehidupan kita sebagai orang percaya. Malam hari ini, jika ada hal-hal yang senantiasa mengganggu, bahkan menghalangi kita untuk senantiasa melepaskan dan memiliki kasih dalam kehidupan kita, mari sama-sama kita minta kekuatan daripada Tuhan supaya kita memiliki kasih Bapa yang sempurna itu, dan pemulihan terutama kemenangan menjadi bagian milik kita. Ayat terakhir sebagai penutup dalam Injil Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Apa yang dimiliki Bapa?
juga dimiliki oleh kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Percayalah bahwa kekuatan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Jangan patah semangat, berjuang bersama-sama dengan Allah, maka kemenangan, bahkan terutama hati Bapa, akan menjadi milik kita. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang sangat luar biasa, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu memberi kasih kepada kami, sehingga dengan kasih itu kami menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Kami tahu ada banyak sekali persoalan-persoalan hidup yang datang dalam kehidupan kami, yang bisa membuat kami hidup di dalam kepahitan, hidup dikuasai oleh dosa, hidup di bawah kutuk, dan sebagainya. Namun kami bersyukur kepada Bapa di surga, karena kasih-Mu yang luar biasa Engkau menebus kami. Dan dengan kasih-Mu, Engkau membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Pada saat ini biarkanlah firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan sangat terbatas ini termeterai kuat dalam kehidupan kami, supaya kami memiliki hati Bapa, kami mau mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau meyakini bahwa hanya satu jalan yang dapat mengubah kehidupan kami adalah Engkau. Hanya satu kebenaran, yaitu di dalam Engkau, Yesus Kristus. Dan ada kehidupan hanya di dalam Engkau. Ajarkan kami mengikut Engkau, Tuhan. Dalam segala musim, kami mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh hati. Bahkan Engkau mengajarkan kami juga. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat bagi kami. Supaya kami juga bisa belajar mengenal Engkau dengan baik. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar menjadi orang percaya yang biasa-biasa. Tapi kami punya satu kehendak, kemauan yang tinggi untuk mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami punya kemauan yang tinggi untuk mengalami Engkau. Bukan berdasarkan pembicaraan orang, tapi kami sendiri mengalami. Melepaskan pengampunan bagi figur Bapa kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, bahkan orang-orang yang menyakiti kehidupan kami. Kami tahu tidak mudah, tapi di dalam Engkau kami pasti diberikan kemampuan. Mari Roh Kudus, Engkau ajarkan semua kami. Supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman yang setia. Sama Engkau membebaskan hamba dan memberikan kemerdekaan bagi hamba, sehingga hamba bisa melayani sampai hari ini. Demikian juga Engkau memberikan kemampuan bagi semua pendengar pada saat ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, dan ini kehidupan kami. Kami serahkan semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami menerima kemenangan ilahi. Terpujilah nama Bapa dari kekal sampai kekal. Yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.